Susanto yang menjadi dokter gadungan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dalam kasus penipuan. Polisi terus memeriksa 5 kru prewedding usai kebakaran lahan sabana di Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Kasus pembunuhan siswi SMK di area terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat kini mulai terungkap. Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG tahun 2011 hingga 2021. Halo teman-temanku semua, balik lagi di channel Moidavo bersama gua di sini. Sudah sekian lama, sudah beberapa hari gua nggak upload anjay. Sudah beberapa hari gua libur ngonten. Anjay, libur. Padahal kita harus konsisten ya sebagai pemula, tapi gua nggak konsisten. Bukan berarti gua nggak konsisten ya. Gua sedikit ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan mikir kontennya pun nggak gampang. Tapi gue sudah menemukan apa yang ingin gue kontenin hari ini. Sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, gue hari ini bakal membacakan berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang sedang panas di luar sana, dan khususnya di negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Ini gue bakal berpendapat sesuai dengan opini gue pribadi. Jadi buat kalian yang nggak setuju dengan pola pikir gue, ya bodo amat, skip aja videonya. Buat yang nonton ini sambil makan, gue bakal menemani makan kalian. Dan nggak usah kita lama-lama lagi, nggak usah kita banyak bacot lagi. Kita bakal mulai ke berita yang pertama. Oh sheme. Di berita pertama kita langsung disajikan, dan ini sebuah achievement gitu. Indonesia jadi negara nomor 1 pengguna judi online terbanyak di dunia. Wow, sekali teman-temanku semua. Kenapa negara kita itu selalu maju ya? Selalu nomor 1 dengan hal-hal yang unik seperti ini. Itu yang membuat gue senang membaca berita-berita terkini. Gue jadi makin tahu negara kita tuh lagi unggul dalam bidang apa, lagi unggul di sisi apa gitu. Nih, buktinya kan kita langsung menemukan. Indonesia jadi nomor 1 pengguna judi online terbanyak di dunia. Keunggulan ini, unggul dalam hal yang kita tidak bisa membatasi seseorang untuk melakukan judi online. Kita tidak bisa memaksakan hak orang, itu kan hak orang masing-masing. Nah, kita baca aja penjelasannya. Aktivitas perjudian online terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan di Indonesia, meskipun hukum setempat dengan tegas melarangnya. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah situs perjudian online yang terus bertambah di internet. Perkembangan pesat perjudian online ini didorong oleh pertumbuhan media sosial dan platform perjudian daring yang semakin populer di berbagai negara. Mudah mengakses berbagai jenis permainan judi online melalui perangkat seluler mereka dengan bantuan aplikasi perbankan mobile yang terinstal di ponsel mereka. Ya, namanya perkembangan digital, ya, perkembangan dunia digital dan hari makin upgrade aja kan. Apalagi sekarang udah mau keluar tuh iPhone 15 kan. iPhone 15 mau rilis kok hotel yang ya seperti inilah ya, dengan perkembangan dunia digital, dunia teknologi IT ya. Makin kita tuh makin dimudahkan, gak usah dengan cara yang ribet ke bank lah atau ke ATM center terdekat luar rumah gitu kan. Cukup melakukan transaksi yang udah ada terinstal di smartphone kita. Aplikasi perbankan mobile atau media-media transaksi lainnya banyak kan, ada GoPay, ada Dana, ada lain banyak. Tapi ya kita jangan menyalahgunakan aplikasi itu. Kan itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit gitu. Kalau kayak gini kan jatuhnya mempersulit. Mau ada berapapun nominal di mobile banking kita, kalau untuk hal-hal yang tidak berguna dengan seperti ini, untuk apa? Habis juga ujung-ujungnya. Ini adalah penyakit. Ini adalah kecanduan. Tuh udah kayak adiktif. Zat adiktif yang sudah merasuk ke dalam otak. Oke, di berita yang selanjutnya ini menarik. Proyek jalan senilai 1 miliar rupiah dibongkar karena aspal mudah hancur. Kenapa aspalnya mudah hancur? Padahal anggaran jalannya 1 miliar rupiah. Kita baca penjelasan agar kita tidak salah persepsi.
Pekerjaan pengaspalan jalan dengan anggaran hampir 1 miliar rupiah yang berlokasi di Jalan Utama Pasar Induk Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, telah mengalami pembongkaran hanya dalam waktu seminggu setelah selesai dikerjakan. Tindakan ini diambil karena hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar kualitas kontrak yang telah ditetapkan. Kenapa tidak sesuai dengan standar kualitas kontrak? Padahal anggarannya 1 miliar rupiah. Cukup tidak masuk akal, teman-temanku semua. Apakah ini ada udang Di balik batu, kita nggak tahu. tahu juga? Apakah ini ada campur tangan atau permainan Monopoli duniawi, kita nggak tahu juga. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Tapi kalau yang seperti ini justru kelihatan banget kan. Masa anggaran 100 miliar rupiah tapi nggak cukup untuk mengaspal sebuah jalan dan gampang rusak lagi. Kita baca slide selanjutnya. Pembongkaran ini bermula dari keluhan masyarakat terkait kualitas aspal yang dianggap kurang memadai dan mudah rusak. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Grobogan mengakui dan membenarkan tindakan pembongkaran tersebut. Mereka menjelaskan bahwa ketidaksesuaian kualitas aspal dengan standar yang ditetapkan menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan. Kita cuma bisa menerka-nerka. Tapi kalau udah anggaran 1 miliar rupiah itu bagi gua nggak sedikit juga kan. Anggaran segitu tuh banyak. Apalagi cuma untuk mengaspal sebuah jalan. Seharusnya ya pihak dari proyek pengaspalan jalan tadi ya bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka ambil. Kalau mau mengaspal jalan ya kasihlah dengan kualitas yang oke gitu loh, jangan yang cuman seminggu rusak. Buang-buang duit, buang-buang anggaran, ujung-ujungnya nanti minta anggaran lagi. Next, kita ke berita yang selanjutnya aja. Wow, menarik sekali ini beritanya. Gue udah sempat dengar juga kemarin. Dokter palsu di Surabaya sudah 2 tahun praktek digaji 7,5 juta per bulan. Nih, sebelum lanjut ke penjelasan, gue jadi inget film Catch Me If You Can. Kalau kalian nggak tahu film Catch Me If You Can, film itu diperanin oleh Leonardo DiCaprio sebagai karakter yang namanya Frank Abagnale. Itu dari Amerika Serikat. Itu juga based on true story itu juga sesuai dengan realita. Ada juga orang yang kayak gitu tapi di Amerika Serikat. Dia ahli dalam memalsukan cek. Frank Abagnale tadi, seorang konsultan. Ujung-ujungnya juga ketangkep. Nggak ada yang ketangkep. Kita baca penjelasannya. Kasus yang melibatkan Susanto, seorang pria lulusan SMA yang berhasil mendapatkan gaji hingga 7,5 juta per bulan selama 2 tahun dengan menjadi dokter palsu di Rumah Sakit PHC Surabaya, terungkap sebagai kejadian yang sangat mengejutkan. Kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Pemalsuan identitas. Susanto memulai perbuatannya pada bulan April 2020 ketika ia melamar pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya untuk posisi tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid. Dalam upayanya untuk meyakinkan pihak rumah sakit bahwa ia adalah seorang dokter sesungguhnya, Susanto melakukan pemalsuan identitas dokter lain yakni Dr. Anggi Yurikno. Dengan mengganti foto saja, identitas ini ia sertakan dalam lamaran secara online melalui email HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Berarti dokter palsu ini tadi, Susanto ini tadi, dia cuma mengambil data asli dari seorang Dr. Anggi Yurikno dan cuma mengganti foto profilnya aja. Anehnya kenapa dia bisa lolos gitu. Bidang sebagai seorang dokter ini bukan bidang pekerjaan yang main-main. Bidang pekerjaan seorang dokter ini bidang amat serius, menyangkut banyak nyawa orang lain, menyangkut kesehatan orang lain. Harus bisa lebih diperketat cara merekrut dan cara menyeleksi dokter-dokter yang akan bekerja. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan gitu. Pastikan kalau dokter palsu yang nggak punya ilmu apa-apa gitu. Dia cuma bisa memalsukan identitas doang, dia bisa main belakang doang kan, main di balik tirai aja gitu kan. absen makan gaji buta, absen makan gaji buta, itu mah gampang.
Kalau dia langsung turun ke lapangan kayak gitu kan, tiba-tiba ada yang operasi atau ada yang apa gitu kan, pasti nggak punya ilmu dasarnya, bingung, pasti ujung-ujungnya ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti bakal jatuh juga. Sepintar-pintar kita menyembunyikan bangkai yang bau, itu bakal kecium juga baunya. Itu kalau tadi bahasa. Next, kita ke berita yang selanjutnya, teman-temanku semua. Ini berita selanjutnya menyangkut dengan berita yang pertama dan berita dokter palsu tadi kan. Profesi dan judi online. Guru di Pangandaran jual puluhan komputer sekolah untuk main judi online. Seharusnya guru itu bisa menjadi contoh yang baik, contoh yang positif untuk murid-muridnya. Kita baca dulu aja penjelasannya. Seorang guru berstatus aparatur sipil negara yang biasa kita sebut ASN di sebuah SMP di Parigi, Kabupaten Pangandaran yang dikenal sebagai inisial AS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan aset daerah berupa perangkat komputer. Uang yang diperoleh dari penjualan ini kemudian digunakan untuk bermain judi slot secara online. Menurut keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Pangandaran, Raden Ius Surya, inisial AS secara bertahap menjual aset sekolah yang meliputi 26 unit komputer, 2 laptop, dan 2 proyektor infocus. Uang hasil penjualan aset sekolah ini seluruhnya digunakan untuk kegiatan perjudian online. Semua uangnya dipakai untuk judi online. Bayangin, duit 26 unit komputer, 2 laptop, 2 proyektor infocus itu banyak banget ini. Coba kita baca dulu ya. Kepo gua. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Soimah, mengungkapkan bahwa akibat tindakan pelaku, kerugian negara mencapai lebih dari 237 juta rupiah. Kedua tersangka ini akan dihadapkan pada UU nomor 20 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara dari 4 tahun hingga maksimal 20 tahun. Inilah ya, profesi ya, ngomongin profesi. Profesi itu artinya tanggung jawab guys, kita harus bisa bertanggung jawab ya. Udah ngambil profesi yang penting kayak gini loh, guru itu penting loh. Guru itu contoh. Janganlah sampai melakukan hal-hal yang konyol ini tuh. Lucu kadang-kadang. Cuma gara-gara haus tentang judi online tadi, kepo kan dia. Merasa kurang puas, jadi merugikan orang lain. Ini apalagi ini merugikannya bukan orang lain lagi, ini merugikan banyak orang. Ujung-ujungnya SMP di Parigi ini tadi nggak ada pelajaran TIK-nya gitu loh, anak muridnya nggak bisa mengenal ilmu teknologi komputer karena udah dijual semua oleh oknum-oknum guru-guru oknum yang nggak jelas kayak gini. Kita harus bisa membatasi sifat egois kita untuk memuaskan hasrat pribadi diri kita. Jangan sampai merugikan banyak orang seperti ini. Ujung-ujungnya muridnya kagak belajar TIK, Ingat guys, ketika kalian sudah mengambil sebuah bidang pekerjaan itu ya tanggung jawab dengan benar. Jangan sampai malah merugikan orang lain. Apalagi ini juga merugikan diri kalian sendiri ujung-ujungnya. Kalau menjadi seperti guru-guru konyol seperti ini. Ya. Next kita ke berita selanjutnya. Oke, berita kali ini berita yang cukup viral kemarin. Gue udah sempat baca juga. Bromo kebakaran, pihak WO calon pengantin salahkan angin dan rerumputan kering. Manusia egois menyalahkan alam, padahal alam tuh indah. Kita baca dulu penjelasannya. 5 saksi dan tersangka kebakaran Gunung Bromo yang disebabkan oleh flare pre-wedding membantah tuduhan bahwa mereka tidak berusaha memadamkan api. Mereka mengklaim bahwa telah mengambil 5 botol air untuk melawan api. Penasehat hukum mereka, Mustaji, menyatakan bahwa klien-kliennya segera mengambil botol berisi air dari mobil mereka ketika mereka melihat adanya asap.
Lanjut. Namun karena kondisi angin kencang dan rerumputan yang sangat kering saat kejadian, 5 botol air yang diambil dari mobil klien-klien tadi tidak cukup untuk menghentikan penyebaran api. Hal itu disampaikan penasihat hukum mereka, Mustaji. Menurut Mustaji, kliennya langsung mengambil air yang dibawanya di dalam mobil melihat adanya asap. Tidak hanya angin kencang, karena juga kondisi rembutan yang sudah sangat kering sehingga klien kami tidak bisa mengatasi, tandas Mustaji. Tersangka dalam kasus ini adalah Andri Wibowo Eka Wardana yang merupakan manajer wedding organizer yang disewa oleh calon pengantin asal Surabaya yang turut serta dalam rombongan itu. Momen sekali seumur hidup. Tapi kalau kayak gini namanya bukan momen lagi, namanya konyol. Masih banyak kok tempat-tempat yang bisa untuk dilakukannya shoot foto pre-wedding tadi kan. Pantai, hutan, sungai, air terjun, banyak kok. Itu mah tergantung fotografernya aja. Bisa nggak ngambil angel-angel yang mungkin oke, keren gitu kan. Namanya juga fotografer yang nggak mungkin lah nggak bisa nge-shoot dengan bagus gitu kan. Kalau kayak gini kan jatuhnya kurang menjaga alam. Apalagi apalagi kalau udah tahu angin kencang, rumput kering, pakai flare, aneh kan? Konyol. Kan banyak objek-objek benda-benda yang bisa dipakai selain flare. Payung, bunga, banyak bro. Nggak usah flare juga. Kira mau main bola, mau nonton bola. Nggak gitu caranya. Come on lah, kita harus bisa menjaga alam, menjaga lingkungan alam. Alam yang indah seperti Gunung Bromo ini yang udah kita kenal keindahannya, jadi rusak karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kurang aware dengan alam, begitu. Jadi buat kalian-kalian yang mau foto priwet, mau membagikan momen bersejarah, kalau mau di tempat yang kalian inginkan ya usahakan kalian tuh notice. Kalian tuh peka dengan alamnya, gimana kondisinya, gimana anginnya, gimana keadaannya. Jangan sampai merugikan banyak orang kayak gini, merugikan alam. Ini yang dirugikan bukan dia doang, bukan alamnya doang. Ini kan tempat wisata ya. Tempat wisata itu pasti ngomonginnya juga banyak orang yang bekerja di situ, mencari nafkah di situ. Orang yang menyewa jeep, orang yang menjual makanan, souvenir. Jadi mereka juga nggak bisa mencari nafkah karena Gunung Bromo ditutup. Ini juga bisa merubah sudut pandang warga negara lain gitu loh tentang people in Indonesia tuh kalau kita tuh kurang aware dengan alam kita yang seindah ini. Banyak-banyaklah untuk berpikir resikonya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu ya guys ya. Udahlah, move on. Next. Aduh, berita yang ini agak susah ya, agak berat. Pemuda Pekanbaru akhirnya ditangkap usai terlibat duel maut gegara wanita. Gegara wanita duel maut nih. Se-epic apa? Se-epic apa duelnya? Kita lihat aja. Oh ini nih oknumnya nih. Oknumnya bernama Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat Ali Bagas ya kalau nggak salah tuh. Berumur 19 tahun. Keterangan fotonya ada di bawah nih. Rahmat Hidayat 19 tahun, pelaku pembunuhan terhadap Putra Nasution 23 tahun di Pekanbaru, Riau. Kita baca penjelasannya. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana, mengumumkan bahwa penangkapan pelaku pembunuhan seorang pemuda di Pekanbaru, Riau yang sebelumnya ditemukan tewas di jalan. Pelaku yang selama sebulan menjadi buronan, sebulan menjadi buronan ya, kuat juga bertahan hidup sebulan menjadi buronan, berhasil ditangkap oleh Rasmob Jembalang pada Kamis 14 September di Tamalate, Makassar. Beri Juwana menjelaskan penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai keberadaan pelaku di Makassar. Dalam operasi yang dilancarkan pada Rabu sebelumnya, pelaku berhasil diamankan. Pelaku yang diketahui bernama Rahmat Hidayat 19 tahun kemudian dibawa ke Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat penangkapan, polisi juga menyita pakaian korban. Kata Beri pada Senin
18 September 2023. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan awal terhadap pelaku mengungkap bahwa ia mengakui telah membunuh korban menggunakan sebilah pisau. Namun, senjata tajam tersebut telah dibuang di daerah Padang, Sumatera Barat. Dari Riau ke Padang, terus ke Makassar, jauh banget ini. Saat ini barang bukti tersebut masih dalam proses pencarian. Berry memastikan bahwa motif pembunuhan tersebut adalah cemburu buta yang timbul dari perselisihan antara pelaku dan korban terkait seorang wanita. Peristiwa duel maut yang mengakibatkan kematian Putra Nasution 23 tahun terjadi pada Senin 14 Agustus dini hari di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Duel maut ini diduga dipicu oleh konflik yang melibatkan pelaku dan korban terkait wanita berinisial PY 26 tahun. Oh my god. 26, 19, 26, 19. 26, 19 itu jauh, tai. Ya jauh lah ya. Kayak nggak ada opsi lain ya. Padahal kan banyak, asli 25, 24, 23. Ya kita ngomongin selera lah kayak itu ya, pribadi masing-masing. Mungkin dia lebih suka yang lebih tua gitu kan, dia lebih suka yang modern gitu kan, MLFL. Dia lebih suka yang gitu. Tapi ya tindakan kayak gini tidak perlu dilakukan, apalagi karena hal cemburu buta. Cemburu tuh boleh, nggak ada yang melarang kita untuk cemburu lah. Semua orang punya perasaan masing-masing. Tapi ya jangan terlalu baper lah, men. Umur segitu ya. Boleh, serius tuh boleh, bagus. Tapi ya jangan menjadikan pola pikir kalian menjadi konyol. Kalau cemburu ya galau dulu boleh lah. Tapi jangan keterlaluan juga, jangan keterlaluan seperti ini. Yang make sense saja lah. Jangan sampai ngebunuh orang juga, Bang. Jangan terlalu ambil hati sampai dendam. Ini kan jatuhnya udah benci, udah dendam gitu. Jangan, kita masih muda. 19 tahun tuh muda banget. Masih banyak yang harus kita tata gitu. Gak harus muluk-muluk hal cinta. Next kita ke berita yang terakhir ya. Di berita yang terakhir, kasus bunuh diri meningkat di Indonesia, terbanyak di Provinsi Jawa Tengah karena faktor ekonomi. Waduh, agak susah nih kalau ngebahas ekonomi nih ya. Ekonomi orang tuh beda-beda gitu loh. Di sini ada grafiknya, ada datanya dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Jawa Tengah. Banyak juga Jawa Tengah, Jawa Timur juga lumayan. Bali ya nih ya. Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Bengkulu. Ini datanya dari Kepolisian Republik Indonesia. Valid atau enggaknya ya manusiawi ya, manusia nggak luput dari kesalahan. Mungkin ini data yang sudah dikalkulasikan sedemikian rupa. Kita baca penjelasannya. Data dari Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengungkapkan bahwa dalam periode Januari hingga 20 Juli 2023, tercatat sebanyak 560 laporan kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia. Menariknya, mayoritas kasus ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Lebih spesifik, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan 253 kasus bunuh diri selama periode tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emotional Health for All Foundation atau EHFA bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan bahwa setiap kasus bunuh diri kemungkinan terkait dengan 8 hingga 24 upaya percobaan bunuh diri lainnya. Baca lagi. Penyebab utama dari kasus bunuh diri ini adalah masalah keuangan, tekanan psikologis, dan penyakit kronis. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian tersebut. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental menjadi sangat penting dalam upaya mengurangi angka bunuh diri di Indonesia.
cukup menarik ya kasus atau berita yang terakhir ini, karena gue sebelumnya juga sering bahas tentang kesehatan mental. Sayangi diri kalian dulu sebelum menyayangi orang lain. Itu udah sering gue bahas lah di video-video sebelumnya. Menurut gue, opini gue, selagi itu bisa dirubah, selagi itu bisa diusahakan, selagi itu bisa diperbaiki, janganlah kita mengambil tindakan-tindakan yang menyakiti diri kita sendiri. Janganlah kita mengambil tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain juga. Merugikan orang-orang terdekat kita juga ujung-ujungnya. Orang-orang terdekat kita, keluarga kita jadi merasa kehilangan kita, merasa sedih kan, berduka. Janganlah guys. Sayangi mental kalian, sayangi pola pikir kalian. Kita boleh kok bekerja keras, kita boleh kok merintis masa depan dengan kekuatan, dengan usaha yang sangat-sangat usaha itu boleh. Cuman ya kita manusia biasa, kita punya kapasitasnya. Jangan terlalu memaksakan diri kalian. Untuk ingin mencapai sesuatu tuh harus ada batasannya. Yang sedang-sedang aja lah. Kita juga manusiawi, kita juga butuh istirahat, kita butuh evaluasi, kita butuh relax, kita butuh rekreasi dulu. Carilah momen-momen yang bisa menenangkan pikiran kalian. Carilah momen-momen atau waktu-waktu yang bisa kalian manfaatkan untuk me time, quality time, untuk membuang pikiran-pikiran negatif, beban-beban pikiran yang ada dalam otak kalian tuh supaya bisa lebih rileks. Contoh, semuanya bisa dikejar, semuanya masih bisa diusahakan. Jangan terlalu capek, guys. Kalau terlalu capek ya kayak gini ujung-ujungnya mental kita kena, psikis kita kena, ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya stres, depresi. Hidup tuh seru kalau kalian tahu kapan kalian harus berhenti, kapan kalian harus gas lagi. Seru guys, relax, enjoy, nikmati pelan-pelan. Apa yang kalian usahakan, kalau itu rezeki kalian pasti bakal ke kalian juga. Kalau itu bukan takdir kalian ya mau gimana pun ya nggak bakal jadi milik kalian. Sedang-sedang aja bro. So itu aja yang bisa gue sampein, itu aja yang bisa mungkin gue kontenin hari ini, membacakan berita-berita yang memang gue suka aja kan. Sempat kemarin mikir mau konten apa lagi, kalau konten kayak gitu-gitu kan bosen juga ya. Lebih baik gue membacakan berita-berita yang gue suka aja, baca-baca berita, apalagi sudah dirangkum oleh Whoswatch ID ini tadi. Keren, whoswatch.id. Terima kasih atas kontennya yang bisa membuat gue lebih mengenal lah, kita bisa lebih belajar banyak dari berita-berita yang mereka sampaikan dan mereka kemas dengan cara yang lebih simpel. So itu aja buat kalian yang di luar sana, semangat terus, jaga kesehatan mental kalian, cukup sedang-sedang saja, sesuai kapasitas diri kalian aja, jangan terlalu ribet-ribet, jangan terlalu susah-susah banget, sedang-sedang aja, oke? Tetap semangat, jangan sampai menyerah. Mohiddah Fox signing out, stay lively and always enjoy. Dadah guys semua, thank you, bye bye.